Saya melakukan pertama kali eksplorasi di tahun 2016. Memang ada orang ritual. Mohon maaf, dia tanpa pakaian. Telanjang. Assalamualaikum. Di sana ada dinding. Ngapain kamu? Pulang. Suara apa, Mbak? Suara geraman yang sering di kuping persis. Gitu. Ada di Pulau Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Lu sampean ini sampai tentu Nusa Kambangan. Nusa Kambangan, benteng Portugis, Karangbolong di Pulau Nusa Kambangan Timur. Lokasi tersebut dulunya katanya tempat pembantaian di tahun 65. Apapun wujud kalian, saya tantang kalian. Saya tantang kalian. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Flower TV. Di segmen kali ini saya agak bersemangat karena kedatangan narasumber yang cukup legendnya dunia explore, Mbak Pekok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Pekok ini jauh-jauh datang dari Surabaya, mampir di Flower TV. Bentar lagi langsung lanjut explore lagi ya? Lanjut explore. Padat jatuhnya, Mbak. Insya Allah padat. Insya Allah padat. Teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Mbak Pekok. Di situ kalian akan dibawa ke dunia explore. Dunia apa ya? Kebiasaan jalan-jalan malam lah. Jalan-jalan malam. Yang suka jalan-jalan malam ya malam Jalan-jalan malam ke tempat serem. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Mbak, backgroundnya, profil sampean ini ke teman-teman Flower TV. Saya melakukan pertama kali eksplorasi di tahun 2016, tapi di aplikasi sebelah. Di situ saya masih mencoba belajar melawan rasa penasaran di aplikasi sebelah. Di tahun 2019 saya mencoba untuk memasuki dunia entertain di YouTube. Dan di situ saya pertama kali explore di salah satu bangunan yang teman-teman semua udah tahu lah. Salah satu bangunan yang ada di kota Semarang, yaitu di Bukit Gombel. Bukit Gombel, di situ ada sebuah hotel yang dibangun tahun 1978 dan terkenal dengan pesugihan dari pantai selatan. Maksudnya Nyi Roro Kidul? Iya. Apa hubungannya di Semarang sama Nyi Roro Kidul ini, Mbak? Mbak Pekok juga kurang paham di situ. Tapi Mbak beberapa kali memasuki lokasi tersebut memang ada orang ritual. Ya mohon maaf, dia tanpa pakaian. Telanjang tanpa pakaian, itu bukan cowok, cewek. Waktu Mbak melakukan eksplorasi tersebut. Banyak itu, Mbak? Sering saya datang ke situ, kan saya dulu kan main di aplikasi sebelah sebelumnya kan. Sering saya datang ke situ, kok setiap masuk ada orang ritual, setiap masuk ada orang ritual di salah satu kamar di situ. Cowok cewek campur apa gimana? Yang cowok nungguin di belakang tapi berpakaian lengkap, tapi yang cewek telanjang bulat. Telanjang bulat. Dan sampai lewat dibiarin aja sama dia? Saya yang malah malu sendiri, pergi. Oh maaf, sorry, nggak tahu. Saya langsung pergi dari lokasi tersebut, cari lokasi yang mungkin kan di situ kan namanya hotel kan, banyak spot-spot yang emang bener-bener apalagi lokasi tersebut terkenal angker juga, Bukit Gombel ini. Jadi memang dia ritual telanjang sendiri, bukan ritual seks yang pemujaan setan? Enggak. Ritual cuma dia posisinya duduk seperti apa ya, kayak orang sinden itu loh. Kaki-kaki ditekuk belakang itu, dia sambil kayak apa gitu.
Tapi di depan itu banyak sesajian kayak tumpeng, kembang-kembang gitu ada. Pertama-tama explore masih deg-degan, takut apa enggak, Mbak? Takut, takut. Kalau sekarang kan kayak lempeng-lempeng aja gitu, Mbak. Kalau dulu gimana, Mbak, pertama-tama explore? Gimana ya? Rasa takut ada, was-was juga ada. Ya namanya pertama kali ya. Sering lihat film. Aku dulu kan sering suka film horor juga kan. Kuntilanak wajahnya gini gitu. Sempat terbayang-bayang tentang sosok pohon, suatu pohon gitu menyerupai seperti itu. Sempat kaget juga pernah. Ya Allah, kirain apa, ternyata pohon. Sempat kaget juga pernah gitu. Kan sudah hampir 500 video, Mbak. Berarti pengalaman perkuntilanaan, perpocongan, per dunia gaib ini warak ya, Mbak? Warak ya? Insya Allah warak. Sampai kemarin kabarnya ada yang sampai nggak sengaja ada kejadian ditantang, dicekek sama makhluk halus, itu benar ya, Mbak? Benar. Itu satu-satunya video yang menurut saya yang paling ekstrim selama saya mengalami eksplorasi ke berbagai kota gitu. Sama ini eksplorasi ini sudah mana aja ya? Maksudnya Indonesia ini? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Gas semua ya? Gas semua. Yang dicekek itu gimana ceritanya, Mbak? Mungkin terbawa emosi juga. Lokasinya ada di daerah Malang. Di daerah Malang juga, teman-teman. Tepatnya di bekas rumah sakit Islam yang ada di Kota Malang. Sejak tahun 2004-2005 kosong. Karena pengurusan dari suatu yayasan sih nggak diurus lagi. Dan kejadiannya ini masih baru? Masih 1 mingguan lah. 1 mingguan? Iya, 1 mingguan. Masih anget sekali. Seger. Masih seger. Sebelum saya melakukan eksplorasi, itu ada sahabat saya itu emang melakukan eksplorasi di tempat tersebut, mengalami sama seperti saya. Sempat dia nggak sadarkan diri, mungkin saya itu terbawa emosi tentang lokasi tersebut. Akhirnya saya masuk tanpa sepengetahuan sahabat-sahabat saya yang ada di luar. Itu nggak tahu sahabat saya udah sadar atau belum. Saya masuk, saya tantangin semua. Saya tantangin, itu masih ada di video tanpa skip, tanpa rekayasa. Dicekiknya pun ada di video ya? Ada semua. Banyak yang mengetahui sih, sebelum saya ada interaksi dicekik itu banyak viewer itu, subscriber melihat salah satu sosok-sosok yang tertangkap kamera gitu. Saya sempat dikirimin, ini Mbak, ini ada sosok wanita. Intinya sebelum masuk situ kan aku dapat informasi lokasi tersebut dulunya katanya tempat pembantaian di tahun 65. Pembantaian PKI. Ya, di situ ada sebuah sumur. Sumur itu saya cari, emang nggak ada. Informasi yang saya dapat pas persis di pohon beringin tersebut. Di situ ada pohon beringin yang gede banget. Nah, lokasi saya dicekik, lokasi saya diseret persis di sebelah pohon beringin tersebut. Tuh. Ini terasa sakit, bener rasa sakit. Wah, nyeri sampai dada ini sesak. Closing pun aku sampai kayak betah-betahin mau closing gitu. Tapi nggak kelihatan wujudnya yang nyekik ini. Setelah dicekik, saya sempet-sempetin bangun, nyorot ke belakang. Nggak ada wujud sama sekali. Intinya, insya Allah suatu saat tak datangin lagi. Masih nggak terima. Masih nggak terima. Hati-hati kan, tak baleni kan. Cekik-cekian lanjut ronde 2. Lanjut. Banyak subscriber juga, Mbak datangin lagi live streaming. Intinya di lokasi tersebut nggak ada sinyal sebenarnya. Nggak ada sinyal. Ada saat sebelum itu kan temenku live streaming, cuma sinyal udah parah banget. Explore ini kan biasanya di atas jam 12 malam ya? Ada yang kadang-kadang setengah 12, jam 11 kita udah mulai explore. Kalau ambil vlog minimal setengah 12 sampai jam 12, 30 menit kalau ambil video vlog. Aku taruh nuan.
Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Apapun wujud kalian, saya tantang kalian. Saya tantang kalian. Saya nggak bakal menyerah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus pengalaman ekstrim di mana lagi Mbak? Selain di rumah sakit tadi, bekas rumah sakit kosong yang greget gitu ya? Lebih greget lagi. Ada salah satu bangunan Belanda juga. Dulu itu kepunyaan keraton yang ada di kota Surakarta. Ini di Surakarta? Iya, di rumah sakit Arseto Solo. Menurut saya ya, menurut Mbak itu lokasi itu bukan angker, tapi sakral. Sakral. Mbak menghormati karena Mbak punya trah Jawa Timur, gitu. Intinya gitu. Bukan masalah angker, tapi kesakralannya yang bikin saya hormat ke situ. Apa yang ditemui di situ itu Mbak? Di lokasi tersebut ada salah satu hutan. Di dalam rumah sakit itu ada satu hutan larangan yang emang sama juru kunci tersebut dilarang memasuki. Tapi dengan melawan rasa penasaran Mbak kok datang ke lokasi itu, Mbah diam-diam live streaming di situ mencoba memasuki lokasi tersebut. Nekat. Tapi akhir-akhirnya ya makhluk astral penghuni tersebut dari yang Mbak lihat sosok pasukan dari keratonan Solo itu menyerang Mbak dari atas itu sambil bawa anak panah. Itu Mbak itu dikelilingin, serius dikelilingin. Terus Mbak itu punya salah satu kebiasaan, kalau Mbak udah terdesak, Mbak pasti mengeluarkan salah satu kidung andalan Mbak. Nah, gitu. Kidung perlindungan diri ya Mbak? Iya, ada. Itu beberapa saat kemudian ada sosok, nggak tahu itu siapa, orangnya tuh tampan sekali. Terus dia tuh pakai mahkota seperti Raja Mataram, seperti itu. Dan ternyata saya selidiki di salah satu museum yang ada di Keratonan Surakarta itu gede banget. Ternyata kayak pernah lihat patung seperti ini gitu. Di mana? Tak inget. Ya Allah, ternyata yang saya temuin di rumah sakit Arseto. Yang nolong waktu diserang gitu ya? Ya, habis ngitung itu dia senyum, dia langsung pergi. Saya memutuskan untuk off live streaming, mundur. Bukan untuk meneruskan eksplorasi, tapi Mbak kalau udah posisi tersebut, Mbak santun kepada mereka. Mbak mending mundur dari tempat tersebut. Berarti lokasi itu benar-benar sakral, emang nggak boleh dimasukin, intinya gitu. Jadi rutin setiap minggu memang kegiatannya nyari tempat-tempat rumah-rumah angker, rumah-rumah kosong gitu. Bukan hampir setiap minggu, setiap hari. Setiap hari nyari rumah-rumah angker. Berarti kalau yang explore nggak ada apa-apa, sering juga ya? Yang sering malah ketemu ODGJ sama maling. Orang gila Dia. Tapi namanya Mbak Pekok ya kan, orang Pekok ketemu orang gila, klop. Oh, maling ketemu juga Mbak? Maling sempat kemarin waktu di Yogyakarta, Mbak sempat kayaknya sih maling. Mbak menemukan di situ banyak di tempat-tempat tersembunyi parang udah disiapin. Tapi Mbak tetap semua subscriber, saya kan live streaming di situ. Yeah. Subscriber semua, Mbak mundur. Jangan masuk lokasi tersebut, mundur. Mending cari lokasi lagi. Tapi saya melawan rasa penasaran, membuktikan kalau di sini emang benar-benar bukan sarang maling atau sarang hantu. Saya buktikan. Sempat viral juga sih
lokasi tersebut di salah satu aplikasi sosial media karena di TikTok. Ya, kampus berhantu katanya. Kampus berhantu Iya. di mana? Di Yogyakarta. Tapi Mbak membuktikan rasa penasaran tersebut kepada semua orang. Ternyata lokasi itu biasa aja menurut saya, nggak ada hal mistis apapun, merinding pun enggak. Cuma kekhawatiran Mbak kepada ada senjata tajam di situ. Mbak menemukan. Ada maling gitu ya. Iya, betul. Terus Mbak yang ekstrim lagi itu di mana Mbak? Ada di Pulau Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Lu sampean ini sampai tuntut Nusa Kambangan. Nusa Kambangan, Pulau Nusa Kambangan. Jadi buat yang belum tahu, Mbak Pekok ini bukan kesana kemari naik mobil gini, benar-benar nekat naik bis, jalan kaki, pindah tempat ke tempat lain, ke satu tempat ya, satu kota ke satu tempat, ke tempat explore lain jalan kaki. Kalau emang bisa ditempuh jalan kaki, saya tempuh jalan kaki teman-teman. Nekat, benar-benar nekat. Iya. Ya. Ada apa di Nusa Kambangan ini Mbak? Benarnya kalau misteri di sana sih sempat video Mbak itu nggak tahu tiba-tiba hilang sendiri. Itu terpotong di tengah-tengah. Waktu Mbak memasuki salah satu ruang penyiksaan bawah tanah. Benteng, tapi dia itu moncongnya itu seperti botol ke bawah ke atas. Bunkernya yang bawah tanah itu ada di bawah. Yang buat ruang penyiksaan itu ada kotak kecil gitu. Di situ Mbak sempat suara teriakan, kok ada suara teriakan, itu tiba-tiba langsung hilang sendiri, lost contact, rekotan Mbak itu berhenti sendiri. Kameranya mati sendiri? Mati sendiri. Jadi maksudnya itu tempat penyiksaan zaman Belanda? Zaman dulu? Belanda, benteng Portugis, Karang Bolong di Pulau Nusa Kambangan Timur, ada di video. Itu kondisinya gimana Mbak? Kalau menurut Mbak sih di situ itu apa ya? Kalau merasa merinding sih enggak, cuma apa ya? Kasihan aja lah melihat apa gitu. Mbak itu sampai mau nangis mau apa itu tak empet gitu loh rasanya itu. Lihat jeritan seperti itu minta tolong. Mbak itu sebenarnya dengar, cuma Mbak itu kan terahnya orang itu nggak mau menyebutkan di sini lo ada suara, Mbak dengar suara atau apa, di sini ada sosok, Mbak itu nggak mau gitu. Dari dulu itu nggak mau seperti itu. Intinya Mbak hanya mengeksplorasi sebuah bangunan yang menurut teman-teman itu angker. Mbak buktiin kalau saya ngomong lokasi ini angker, berarti ya angker. Kalau enggak ya enggak gitu. Menurut Mbak, tempat yang paling angker, yang paling energinya ekstrim yang pernah Mbak Pekok samperin di mana Mbak? Rumah Sakit Tumpang Malang yang kemarin itu. Ya, Rumah Sakit Tumpang Masih Malang. penasaran banget saya sama rumah sakit tersebut. Ada misteri apa? Apakah benar yang disebut-sebutkan sebelum rumah sakit itu dibangun dulu ada sebuah sumur yang sekarang ditutup sama pohon beringin besar itu tumbuh. Wallahu a'lam bishawab. Mbak masih penasaran, pingin datang lagi ke sana. Intinya ke situ. Jadi memang apa kalau mau muncul itu kita harus ritual dulu? Enggak. Aku tuh nggak pernah pakai perantara dari kayak dupa atau pewangian apa untuk memanggil mereka. Enggak. Kita udah masuk aja, mereka udah ada. Kita nggak usah panggil atau ya ahli gaib ya apa gitu, enggak. Mereka itu udah ada. Kita udah melihat gitu loh. Coba bagi teman-teman ya, kalau pingin mencoba interaksi silakan, nggak apa-apa. Ikut ke teman explore yang lain, Mbak, atau siapa pingin ikut uji nyali tah. Aku pingin tahu interaksi seperti mereka, monggo. Biar kalian tahu sendiri, merasakan kedatangan mereka atau apa kan, bisa merasakan sendiri pokoknya nanti. Bisa lihat atau apa, mungkin dari teman-teman sendiri juga tahu kan gitu.
Jadi buat teman-teman yang mau ikut Mbak Pekok explore, yang pengen ikut, boleh Mbak, bisa? Boleh, saya nggak Bisa. melarang. Bisa. Tinggal kontak nanti dari IG, YouTube. Boleh. Mbak melok Mbak, golek Boleh. duit. Boleh. 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 Saya nggak pernah melarang siapapun. Mbak ini serius atau emang bener-bener di setting seperti orang-orang lain kan nggak tahu kan. Oh ya, gimmick atau apa Gimmick nanti atau ada apa. Monggo silakan, kalau emang pingin ikut silakan. Saya nggak melarang siapapun. Saya malah pingin subscriber saya itu nggak percaya sama hal-hal seperti itu, karena kekuatan yang lebih besar adalah milik Allah, milik Tuhan. Jangan pernah takut sama hal-hal seperti itu intinya. Memang ada tapi nggak perlu ditakuti ya. Benar, benar. Sampai subuh gitu Mbak biasa. Sampai subuh. Paling-paling tidur kalau pulang explore jam 10 atau selesai duhur baru tidur istirahat. Selesai explore nggak langsung tidur. Habis subuhan terus ngedit, iya sampai selesai. Nggak langsung tak masukin ke channel, nggak, tak survei dulu ada kejanggalan apa. Kadang saya nggak nemu, malah subscriber yang menemukan kejanggalan yang ada di lokasi gitu. Selain dari Nusa Kambangan itu, sampai di situ aja apa ada penampakan apa cuma suara aja di Nusa Kambangan itu? Kalau penampakan sih saya jarang banget menemukan ya, karena kenapa? Penampakan tersebut itu hanya per sekian detik kalau ketangkap kamera. Oh, nggak bisa lama. Nggak bisa. Mungkin aku pergeseran kamera gini, ada yang lihat, saya balikin lagi, udah nggak ada. Kadang-kadang subscriber yang lebih jeli, itu apa putih-putih, Mbak tolong cek menit sekian. Tapi intinya saya tetap meyakinkan kepada subscriber, jangan pernah percaya kepada hal-hal seperti itu, karena penampakan itu nggak mungkin lah ketangkap kamera, menurut saya itu jarang banget. Sekelebet. Iya. Alas Purwo kemarin itu sebenarnya dilarang sebenarnya sama pihak pemerintah yang ada di sana. Cuma Mbak ini orangnya itu nekat, terus penasaran gitu loh. Penasaran, akhirnya Mbak terobos sendirian sama sahabat Mbak, sama sang explore datang ke sana. Situ jalan, oke Mbak, kita nggak mungkin jalan berdua, kita jalan masing-masing. Oke, 20 menit lepas. Oke, deal. Sang explore dulu jalan, setelah 20 menit saya jalan belakang. Berarti jaraknya cukup jauh, 20 menit. Itu jarak antara pintu masuk menuju ke Goa Istana yang ada di Alas Purwo itu 42 menit. Itu melewati jalan setapak, hutan bambu, itu tinggi rumput itu mungkin sedenggul yang kita lalui, dan di situ posisi pandemi dilarang memasuki lokasi wisata tersebut. Itu jam berapa masuknya Mbak? Sekitar jam 10 jam 11. Oh, malam ya? Malam. Itu udah pemikiran Alas Purwo itu terkenal keanggerannya. Aduh, ini tapi dengan pemikiran yang positif, alhamdulillah berangkat dan pulang selamat. Dengan keniatan yang baik di situ, nggak ada macem-macem gitu. Alas Purwo itu kan apa ya? Kalau orang Jawa itu menyebutkan awalan. Alas yang paling ujung, yang di awal di Pulau Jawa Timur. Gitu. Makanya di situ tempatnya, sarangnya dedemit. Kerajaan. Kalau dibilang kerajaan, bukan kerajaan lagi, besar banget kerajaannya. Kalau dilihat dari emang mata batin saya tuh emang bener-bener ini bukan kerajaan, ini super kerajaan. Sampai aku di situ nangis, bersujud di situ, saking terharunya bisa nyampe di depan dan di dalam gua istana yang pernah didatangin Pak Karno. Di situ pun sepi, nggak ada orang ritual sama sekali waktu pandemi seperti ini.
Assalamualaikum. Wow. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada tulisan Goa Istana. Dulu Bapak Presiden kita yang pertama, teman-teman, pernah bertapah di goa ini. Di sini saya tidak mencari sisi misteri tentang goa ini. Mbah mencari nilai sejarah tentang bangunan ini, teman-teman. Kalau di situ buat ritual hal yang buruk pasti ada kejadian yang macam-macam nanti. Di situ emang benar-benar khusus ritual yang benar-benar ya mungkin adat kejawen ya, sembahyang adat Jawa, adat apa kan ada di situ. Orang-orang Hindu mungkin di situ bertapanya di situ. Emang khusus bertapa di situ. Berapa lama di situ Mbak? Dari jam 11 sampai jam berapa? Sampai keluar setengah 3. Setengah 3 sempat di situ kita kan berhenti di tengah-tengah, di dalam tengah perjalanan itu kan ada satu gazebo di situ. Yuk Jak, mari kita renungkan. Mari kita. Ya renungkan. Meditasi ibaratnya, tapi di situ kan ada tempat peristirahatan di dalam perjalanan kan. Kita matiin senter, kita dengerin suara kercikan air yang jalan kan. Terus suara hewan-hewan malam di tengah hutan belantara kan gitu. Kita cuma melewati jalan setapak. Cuma kita kan sebelum memasuki tersebut dianjurkan sama yang jaga, Mas, kalau Mas melewati sungai ini ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Kalau sungai ini pindah di sebelah kiri berarti Mas keluar jalur. Gitu. Oke. Nah ini pokoknya kuncinya itu di sungai. Sungai ini pindah di sebelah kiri berarti saya sama sang ekspor udah keluar jalur jauh dari jalur menuju ke Goa Istana yang ada di Alas Purwo. Ada ketemu sempat berinteraksi atau disamperin atau apa sama makhluk halus di kerajaan itu? Ada satu sosok rombongan kayak putri itu, tapi dikawal sama apa sih kayak yang dulu itu yang pengasuh itu. Ajudan. Ya tapi cewek semua, ibarat cantrik lah kayak gitu. Selir. Pengasuh dari kecil seperti itu. Mbaknya ganteng dimarahin selir. Mana ada ganteng, udah ompeng gini. Selir Mbak. Di situ sempat si nggak tahu itu putri siapa nggak tahu, dia cuma tersenyum. Terus tiba-tiba itu aku dikejutkan dengan angin kencang, gitu. Itu semua pohon bambu itu goyang. Aku sempat sorot, tak lihat lagi udah hilang. Cantik Mbak putrinya. Ya, cantik, namanya putri cantik. Dan di sini teman-teman banyak kayu-kayu mungkin untuk membakar ya, untuk biar tidak bau. Dan di depan kita dan di sana masih ada goa lagi. Oke teman-teman. Cukup indah goa ini ya Allah. Assalamualaikum. Rahayu. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Di sana ada dinding, kurang tahu juga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kulon nuwun. Ya Allah, indah benar ciptaanmu ya Allah. Pernah nggak Mbak lari dari lokasi? Insya Allah belum pernah. Soalnya saya punya prinsip, kalau sampai lari keluar lokasi, saya udah siap gantung senter, gantung alat explore semua. Itu prinsip saya. Pensiun. Itu prinsip saya dari awal. Pantang kabur ya Mbak ya? Pantang
kabur untuk menelusuri sebuah bangunan yang benar-benar ada suatu misteri yang katanya angker, katanya horor, banyak penampakan. Saya cuma mewakili semua teman-teman aja yang penasaran dengan lokasi tersebut. Kan jauh, ada yang di Balikpapan kan nggak bisa datang kan, nggak tahu lokasinya seperti apa. Saya mewakili mereka semua untuk mengeksplorasi sebuah bangunan tersebut. Diikuti sampai rumah pernah Mbak? Pernah, sering malah. Setannya ikut sampai rumah. Karena kan gini, sering saya itu banyak subscriber, coba Mbak, tantang Mbak, berani nggak? Apa sampean penakut? Saya sering dicoba seperti itu sama teman-teman mungkin. Ya saya tantang. Kalau kalian nggak terima, saya datangin ke lokasi ini, ikutin saya sampai rumah. Tak ajak ngopi, tak ajak tidur. Saya pulang ke rumah, mandi, banyak suara-suara di kuping ini, kaget aku. Ngapain kamu? Pulang. Suara apa Mbak? Suara geraman yang sering di kuping ini persis. Gitu, sering banget. Saya udah biasa aja kali. Sekarang udah biasa gitu. Kan kalau di Gunung Arjuna sini kan banyak petilasan, peninggalan. Nggak ada minat eksplor ke sana Pak? Pingin, cuma saya itu gimana ya? Saya tuh takut kalau eksplor di gunung di dekat laut itu, takut benernya. Takut. Karena kerajaan mereka itu pasti di gunung dan di laut. Kerajaan mereka itu. Makanya saya menghormati aja lah. Enteng-enteng aja. Kalau ke gunung takut. Buat teman-teman yang dari tadi ngeliriki kaosnya Mbak Pekok Explore, di sini ada tulisan, ada merah putih, merchandise-nya Mbak Pekok. Buat teman-teman yang minat bisa langsung ke channel YouTube-nya Mbak Pekok dan langsung kontak di sana. Kalau khusus Pulau Jawa, free ongkir. Khusus Pulau Jawa, free ongkir ya Mbak ya? Free ongkir. Siap. Kalau yang saya pakai ini endorse dari Devil Star. Yang berminat sama kaos yang saya pakai, yang menurut kalian keren, bisa langsung ke Devil Star Malang. Mbak, berhubung waktu yang sudah mepet dan sampai mau lanjut mencari putri-putri kerajaan ini, mungkin kita akhiri di sini dan insya Allah kalau ada waktu lagi, ada kesempatan, kita lanjut gimana Mbak? Siap, boleh. Siap. Mungkin ada pesan Mbak buat teman-teman explore yang lagi baru bangun. Tetap semangat buat temen atau sahabat-sahabat konten explore, konten misteri, tetap semangat, jangan putus asa. Karena apa ya, keyakinan dan kekuatan untuk menuju kesuksesan itu berat banget. Berat banget, serius. 3 tahun men. 3 tahun. Tapi tetap semangat kan? Tetap semangat. Perjuangan demi cita-cita yang belum terwujud. Iya, tetap semangat menggapai cita-cita. Ada cita-cita belum terwujud, badal haji orang tua. Amin. Insya Allah sebentar lagi terwujud. Amin. Teman-teman silakan mampir dan subscribe channelnya Mbak Pekok karena ini legendnya dunia misteri. Legend. Sering ngawal apa Mas? Kemarin sempat ketemu sama Sarah sama Sarah Wijayanto. Sempat sama Sarah Wijayanto. Sebentar lagi Pelor TV mungkin akan mendatangkan Sarah Wijayanto. Amin ya rabbal alamin. Pak Pekok, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Rahayu.